Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahmi untuk pelajaran pertama kita, yaitu masih dalam bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekarang Bu Rahmi akan perkenalkan dulu terlebih dahulu kalian tentang bilangan pangkat bulat positif. Definisinya, jika ada suatu bilangan A dipangkatkan N, artinya apa? Kalikanlah A dengan dirinya sendiri, ya, jangan dikalikan dengan N, bukan A kali N, tapi A kali A kali A sebanyak N kali. Itu artinya, ya. Jadi misalnya A pangkat 2, oh berarti cukup A kali A. A pangkat 10, berarti A kali A kali A kali A sampai A-nya ada seperti itu. Nah, contohnya 3 pangkat 4. Artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ada berapa kali? 4 kali. Nanti tinggal kalau diminta hitung, ya berarti kalikan. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Dikali 3 lagi, 81. Berikutnya, minus setengah dipangkatkan 3. Perhatikan, kenapa ada tanda kurung di sini? Artinya dahulukan yang di dalam. Ada yang tahu derajat operasi pada matematika? Paling pertama adalah tanda, kemudian pangkat dengan akar sejajar, baru perkalian dengan yang sejajar, terakhir adalah tambah dan kurang yang sejajar. Nah, jadi karena di sini ada tanda kurung, maka yang didahulukan. Minus setengah pangkat 3, artinya minus setengah dikalikan dengan minus setengah sebanyak 3 kalikan min kali min plus, plus kali min, oh jadinya min lagi. Ya, kalau negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti negatif. Tinggal kalikan angkanya 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2, 8. Berikutnya, soal yang ketiga adalah min 4 pangkat 2. Artinya, sama nggak sama nomor 2? Berbeda. Kenapa? Minusnya tidak ikut kurungnya, sengaja Bu Rahmi kasih. Tapi biasanya nggak ada kurungnya, ya. Jadi apa? Negatif atau kurang dengan pangkat, mana yang harus didahulukan? Pangkatkan. Nah, jadi 4 dipangkatkan dulu. Nah, seperti ini. 4 kali 4 ya. Berarti sama dengan 16. Baru negatifnya ikut. Seperti itu. Ya, jadi hasilnya minus 16. Paham ya? Berikutnya adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Tadi pangkatnya N saja, positif. Sekarang ada tanda negatif. Apa maksudnya? Bisa dicari hitungnya? Nah, kalau tadi kalian pangkat positif, jelas ya, dikalikan sebanyak N. Kalau negatif gimana? Bisa jadi min. Nah, tapi minus ini membuat A pangkat N berubah posisi. Kalau tadi dia posisinya adalah sebagai pembilang ini ya, per 1 di atas, ini jadi bawah. Bagaimana kalau min N-nya di bawah? Oh, kalau di bawah, biar hilang min-nya, berarti kita pindahkan dia ke atas. Jadi A pangkat N. A-nya nggak boleh 0, ya. Contohnya, nih, 3 pangkat min 4. Karena ada negatif, berarti supaya hilang, kita pindahkan dia di bawah. Ya, seperti itu. 1 pangkat 3 per 4, tadi sudah dihitung, yaitu 1 per 8. Kemudian setengah pangkat min 3. Oke, perhatikan, ingat. Min, berarti biar hilang, setengahnya ada di bawahnya sebagai penyebab. Ya, setengah pangkat 3. Kalikan, setengah pangkat 3 tadi 1/8. 1 dibagi 1/8, hati-hati ya. Kenapa bisa dapat 8? 1 dibagi 1/8. Dibagi berarti jadi dikali ya kalau pecahan. Tapi 8-nya naik, jadi 8 per 1. Maka 1 kali 8 per 1, yaitu terakhir adalah bilangan berpangkat 0. Untuk sembarangan bilangan bulat A, ini sebenarnya bisa bilangan real ya, nggak hanya harus bilangan bulat. A-nya tidak sama dengan 0, selalu berlaku. Dia dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apapun dan berapapun. Pecahan, desimal, mau ribuan, jutaan, miliaran, dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Asal A-nya tidak 0. Karena kalau A-nya 0, maka A pangkat 0 itu tidak terdefinisikan. Ya, tidak bisa dihitung. Ya.
Seperti itu. Itu dulu dari Bu Rahmi untuk pertemuan hari ini. Dipelajari baik-baik. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di kelas setelah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahmi di video yang kedua. Masih dalam bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekarang kita akan lihat dan pelajari mengenai sifat pada bilangan berpangkat. Ya, sebenarnya ini tidak hanya pangkatnya bulat, nanti untuk pangkat yang pecahan pun juga berlaku sifat seperti ini. Hanya saja kalau untuk yang pangkat pecahan, nanti pangkat M dan N ini bukan bilangan bulat, tetapi bilangan pecahan, sehingga penjumlahan bilangan perkalian di sini di aturan ada operasi bilangan pecahan. Ya, kita lihat sifat yang pertama. Ketika ada suatu bilangan A, di sini kita anggap bilangan pokoknya, ya, basisnya adalah bilangan yang sama, yaitu sama-sama A. Maka, ketika dia dikalikan, dengan pangkat ini M dan N-nya boleh sama, beda, ya. Jadi, bilangan basisnya atau pokoknya sama, dipangkatkan masing-masing dengan M dan N. Bagaimana cara menghitung dan menyederhanakannya? Tapi, kalian cukup jumlahkan pangkat. Karena ini perkalian, maka nanti pangkatnya ditambah. Kemudian sifat yang kedua, tadi kali ini bagi. Kalau kali temannya tambah, berarti bagi temannya kurang. Gitu ya cara menghafalnya, supaya lebih mudah dihafal ya. Kalau kalian ngerjain soalnya nanti udah banyak, insya Allah sih hafal sendiri ya. Nah, berikutnya, jika ada suatu bilangan A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi. Jadi udah dipangkatkan, dan dipangkatkan lagi. Lalu bagaimana menyederhanakannya? Karena pangkat dipangkatkan, tadi kan dikali, jadinya ditambah. Berarti kalau dipangkatkan, maka pangkatnya nanti dikali. Ya, seperti ini. Kalau nggak ada pangkatnya dibagi, nah pangkat bagi nanti adalah pangkat pecahan. Maka seperti ada bilangan bulat. Nggak ditampilkan sifatnya di sini. Ya. Berikutnya, kalau kita punya bilangan pokok atau basis yang berbeda, dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Di A kali B, misalnya 6, bisa jadi 2 kali 3, dipangkatkan 10. Bisa diubah jadi 2 pangkat 10. Kalikan 3 pangkat 10. Jadi, kalau yang kita istilah di kurungnya, kurung ini bilangannya berbeda, tapi dipangkatkan dengan nilai yang sama, maka nanti masing-masing dipangkatkan dengan bilangan M. A-nya pangkat M, B-nya pangkat M. Atau mirip kalau kalian ingat gitu ya. Dan istilahnya adalah sifat distributif perpangkatan perkalian. Kalau kalian belajar dulu waktu SD, mungkin sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini perpangkatan pada perkalian. Kalinya bagi. Nah, kalau tadi kali ini ya, kalinya jadi di sini. Maka bagi cuma sama. A bagi B atau A per B dipangkatkan N, nanti jadinya masing-masing dipangkatkan N, kemudian hubungannya adalah pembagian. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Nah, sederhanakan ya, biasanya kalian diminta menyederhanakan. Tapi kalau diminta hitung ya berarti mau nggak mau harus hitung. Kalau diminta hanya menyederhanakan, cukup sampai pangkatnya menjadi 1, seperti ini. Kalau hitung ya mau nggak mau hitung 5 pangkat 7 sama 3. Dari mana nih? Nah, lihat. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Basisnya sama itu 5. Maka tadi sifatnya berdasarkan materi yang sebelumnya tadi, basisnya sama, pangkatnya beda. Oh, karena perkalian berarti pangkatnya tinggal ditambah. Jadi 5 pangkat 3 plus 4, 7. Ya. Buat apa? Coba kalau kamu tidak disederhanakan seperti ini, kamu pasti mau hitungnya gimana? Mau nggak mau 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Dikali lagi dengan 5 pangkat 4. 5 kali 5, udah pusing gitu ya. Nah, makanya ada sifat operasi pada pangkat ini untuk memudahkan kalian menyederhanakan. Ya. Lihat tadi kali ini bagi ya. Kita lihat basisnya sama-sama 2. Oke, berarti berlaku sifat tadi pembagian ya. Maka pangkatnya tinggal dikurang. Hati-hati, di sini pangkatnya negatif. Mana nih? Nah, ya sudah nggak apa-apa. Berarti 8 dikurang minus 5. Ini jangan mentang-mentang udah min, ntar jadi
kurang langsung ya, nggak boleh. Tetap 8 dikurang minus 5. Artinya malah jadi ditambah, yaitu 2 pangkat 13. Sekarang, ada 3 pangkat min 2 dipangkatkan 6. Artinya apa? Pangkatnya tinggal dikali. Ya udah, kita kalikan deh. Min 2 dikali 6, yaitu min 12. Udah ya? Nah, berikutnya soal contoh yang keempat, yaitu 6 pangkat 4. Nah, tadi yang mudah dicontohkan. 6 ini bisa kita pecah jadi 2 kali 3. Mungkin kamu kalau ngitungin 6 kali 6 kali 6 kali 6 banyak gitu ya. Kalau 2 pangkat 4 kan gampang, 3 pangkat 4 juga gampang gitu ya. Jadi kalian pecah jadi 2 kali 3 dipangkatkan 4. Berarti tadi 2 pangkat 4 ya dikali 3 pangkat 4. Oke. Sekarang ada lagi 5 pangkat 5. Nah, misalnya kalian mau ngitung nih 5 pangkat 5, aduh kali-kali banyak gitu ya. Kalian boleh nih tinggal 10 dibagi 2 pangkat 5. Berarti 10-nya pangkat 5, 10 pangkat 5 gampang ya, tinggal 2-nya ada 5. Dibagi 2 pangkat 5. Mungkin akan lebih ya, seperti itu. Ini contohnya saja. Nanti soalnya seperti apa belum tentu sesederhana ini. Oke. Nah, sebelum itu Bu Rahmi sampaikan juga sedikit sebelum ke bilangan berpangkatnya pecahan. Di sini ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi dia bisa dirubah dalam bentuk pecahan. AB-nya tidak 0 dan dia adalah bilangan bulat. Misalnya ini kan irasional ya. Bilangan bulat itu pasti rasional. Dan min 2 per 3. 1. Apakah semua pecahan itu adalah bilangan rasional? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Jadi sederhananya gini. Ketika bilangan itu dibagi ya dalam bentuk pecahannya, dalam bentuk A per B-nya, menghasilkan desimal yang berulang teratur gitu ya, jadi 0,33333 itu masih termasuk bilangan rasional. Tapi kalau dia tidak berhenti desimalnya, panjang gitu ya, dan seterusnya, tapi tidak berulang, jadi 0,134783736 nah banyak banget kan. Nah itu dia tidak termasuk ke dalam rasional. Maka di sini ada pi, di sini berapa? 22 per 7. Cobalah kamu praktekkan sendiri ya pakai kalkulator. 2 bagi 7, panjang dia error ya, dibulatkan gitu, tapi bilangannya desimalnya tidak berulang, jadi acak-acakan gitu ya bilangan desimalnya belakangnya. Nah maka dia bukan bilangan rasional atau disebut dengan bilangan irasional. Sederhananya seperti itu. Cek ya. Seperti itu. Buat apa kita nanti belajar rasional dan irasional? Nanti akan masuk ke bilangan bentuk akar. Nah, sebelum kenal bilangan bentuk akar, kalian Bu Rami kenalkan dulu dengan rasional dan irasional. Di bilangan bentuk akar, itu termasuk ke dalam bilangan irasional. Jadi kamu coba nih, praktekin lagi pakai kalkulator gampangnya ya. Coba cari akar 3. Akar 3 itu desimalnya banyak, tapi tidak teratur desimal di belakangnya ya. Akar 8 juga, akar 10. Kalau akar 9 adalah 3. Oh, berarti dia termasuk di rasional. Seperti itu. Ya, paham? Oke. Seperti biasa kalau ada yang tidak paham atau tidak mengerti, boleh ditanyakan nanti di Google Class. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahmi di video yang ketiga. Pada video kali ini, Bu Rahmi akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan berpangkat pecahan dan akar. Ya, kemarin kita pangkatnya masih berupa bilangan bulat, dan sekarang kita akan masuk ke pangkat yang merupakan bilangan pecahan. Dan hubungannya dengan bilangan bentuk akar. Jadi di sini, jika ada A yang tidak sama dengan 0 dan M sama N yang merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku A dipangkatkan M per N, artinya adalah A dipangkatkan M, ya, yang di akar pangkat N. Jadi M-nya milik A, sedangkan N-nya milik akarnya. Atau kalian bisa memahami dari bentuk sebaliknya. Ada A pangkat M diakarkan pangkat N, maka bisa diubah dalam bentuk pangkat pecahan A, M, N. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Jadi kalian di sini harus bisa merubah dari pangkat pecahan menjadi
bilangan bentuk akar. Dan sebaliknya, dari bentuk akar, kalian harus bisa ubah ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Contohnya adalah 49 pangkat setengah. Artinya, 49 dipangkatkan 1 di akar pangkat 2. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis, dan kalau ada akar pangkat 2 juga tidak perlu ditulis. Lebihnya akar itu yang ditulis adalah di atas 2, akar 3, 4, dan seterusnya. Akar 49 kalian sudah tahu semua insya Allah ya, yaitu ini adalah 7. Berikutnya, min 8 per 27 pangkat 2 per 3. Artinya, min 8 per 27 pangkat 2 di akar pangkat 3. Kalikan ya, 8 dengan 8, 2 kali 64, 20 kali 27, 729. Nah, kemudian di akar pangkat 3 hasilnya. Di berapa bilangan yang kalau dikalikan dengan dirinya sebanyak 3 kali adalah 64 per 229. Kalau kalian paham, atau sudah mencirikan, nah 64 ya, di akar pangkat 3 itu 4, 4 kali 4 kali 4, 64, 9 kali 9, 109. Kalau yang belum tahu, silakan nanti pakai one faktor sehingga menemukan hasilnya adalah 4%. Nah, sifat operasi pada bilangan berpangkat pecahan sama pada sifat operasi pada bilangan bulat yang kemarin sudah kita pelajari. Cuma nanti di sini, kalau kemarin kalian pangkatnya hanya bilangan bulat positif dan negatif, sekarang kalian bisa bertemu dengan pangkat yang merupakan bilangan pecahan. Jadi kalau ada penjumlahan pangkat, pengurangan, perkalian pangkat, maka lakukan sesuai aturan operasi pada bilangan pecahan. Kemudian, bilangan bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Ya, jadi yang tidak bisa ditentukan akarnya. Akar 3, akar 8, akar 10. Akar 16 tidak termasuk karena dia bisa kita nyatakan menjadi 4. Ya, akar 20 termasuk bilangan bentuk akar dan seterusnya. Nah, ternyata bilangan bentuk akar itu terkadang belum sederhana. Jadi, perlu disederhanakan lagi. Misalnya kayak tadi di contoh ada akar 8, ya kan? Akar 8 itu belum sederhana. Kenapa? Karena akar 8 masih bisa dikalikan sebagai 4 kali 2, ya. Maksudnya 8 itu merupakan hasil perkalian bilangan 4 dan 2. Bisa difaktorkan jadi salah satunya bilangan kuadrat yang bisa diakar, maka dia belum sederhana. Nah, langkah-langkahnya menyederhanakan bilangan bentuk akar adalah yang pertama, faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar. Jadi perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat selain 1. Seperti tadi 8. 8 itu bisa 8 kali 1. Nah, tapi jangan 1 kan, berarti cari bilangan kuadrat lain. Oh, 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, berarti 4 yang bilangan kuadrat dan 2-nya yang bukan bilangan kuadrat. Kemudian tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang membuat bilangan kuadrat. Tentukan akar pangkat 2 dari 8-nya. Dari 4-nya ya. Berarti akar dari 4 adalah 2. Maka hasil penyederhanaannya adalah perkalian sebuah bilangan rasional, yaitu tadi akar 4, 2. Dan dalam bentuk akarnya yang tidak bisa diakarkan, yaitu 2. Jadi akar 8 disederhanakan menjadi 2 akar 2. Contoh yang lainnya, nah di sini ada akar 18. Akar 18 itu kita bisa sederhanakan 18-nya menjadi perkalian dua bilangan. Bisa 1 kali 18, 2 kali 9, atau 9 kali 2 ya yang bisa diakarkan, atau 6 kali 3. Nah, cuma kalau kalian pilih 9 kali 2 sama 6 kali 3, pilihnya yang mana? Yang 9 kali 2. Kenapa? Karena yang 9 ini bisa diakarkan, sedangkan 6 dengan 3 tidak ada yang merupakan bilangan kuadrat. Jadi pilihnya yang 9 kali 2. 9 bisa diakarkan jadi 3. Ya, yang bisa diakarkan itu keluar dari akarnya. Ya, jadi 3. Yang nggak bisa, berarti kita biarkan di dalam akar. Itu 3 akar 2. Nomor 2, contohnya akar 108. Kalian harus cari, Bu, misalnya 4 kali sekian. Ya, 4 kali berapa? 4 kali 27 misalnya ya. 4 bisa, Bu, diakarin 2, 27-nya. Nah, bisa. Tapi kita pilih bilangan kuadratnya yang terbesar.
Ada 4 sama 36. Pasti pilihnya yang 36. Kenapa harus pilih yang besar? Bukan yang kecil bisa saja. Kalian pilih yang kecil boleh, 4 kali 27 misalnya gitu ya. Tapi nanti kalian akan bekerja lagi dengan 27. Ya. Jadi kalau 36 kali 3 selesai langsung. Oh, 36 akarnya 6. Ya nggak bisa udah 6 akar 3. Tapi kalau nanti kamu ambilnya 4 kali 27, 4-nya jadi 2. Akar 27 kamu pecah lagi. Jadi 3 kali akar 3 misalnya gitu. Nanti ujung-ujungnya akan sama juga sih hasilnya 6 akar 3. Cuman ketika kamu bisa langsung menemukan dengan kuadrat terbesar itu akan lebih mempercepat kalian dalam menentukan untuk sederhananya. Contoh terakhir yaitu akar 600. Akar 600 kita ubah jadi 100 kali 6. Bu, enggak 4 kali 150 kan? Boleh, tapi nanti 150 lagi kayak tadi. Kalian harus sederhanakan lagi 150. Tapi kalau kalian bisa menemukan 100, udah nggak ada lagi yang lebih dari 100. Dengan kuadrat lebih dari 100, yang merupakan faktor 600 udah nggak ada kan? Nah, maka pilihnya yang 100. 100 diakarkan 10, 6. Ya bisa diakarin ya udah. Maka untuk sederhananya adalah 10 akar 6. Seperti itu. Ya, semoga kalian bisa paham. Silahkan dicoba kerjakan soal-soal yang ada nanti ya. Semoga bisa lebih memudahkan kalian memahami materi dari video. Itu dulu dari Bu Rahmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahmi di video yang keempat. Pada video kali ini, Bu Rahmi akan menjelaskan mengenai operasi pada bilangan bentuk akar. Ya, jadi seperti pada bilangan berpangkat, baik yang bilangan bulat pecahan, pada bilangan bentuk akar juga ada sifat operasinya. Ini sifat penjumlahan, pengurangan, dan juga konsepnya intinya adalah kalian bayangkan si bilangan bentuk akarnya di sini misalnya akar X ya. Itu adalah sebagai suatu variabel ketika kalian belajar aljabar. Berdasarkan konsep operasi pada buku aljabar, kalian hanya boleh menjumlahkan maupun mengurangkan suku-suku yang sejenis. Jadi, di sini juga sama. Yang di dalam akar nilainya harus sama ya, jadi harus sama-sama X. Nggak boleh akar X dengan akar Y. Ya, kalau kalian menemukan akar X di akar Y, ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah selesai. Nah, di sini jika ada A akar X tambah B akar X, berarti cukup jumlahkan bilangan rasionalnya atau bilangan yang di depan akar. Akarnya, tapi jangan lupa ditulis lagi. Tambah dengan kurang sama. Seperti itu. Perkalian dengan pembagian intinya adalah menggabungkan tadinya dua bilangan yang berbeda di dalam satu akar. Jadi kalau di sini ada akar A dikali akar B, maka gabungkan dalam satu akar A kali B pun dengan bagian. Kita langsung lihat contohnya ya. Di sini ada 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Tadi berdasarkan sifatnya, karena sudah sama nilai yang di dalam akar, berarti cukup jumlahkan 3 plus 4 akar 5. Jangan lupa, suka lupa di sini akar 5 jalan ya. Pengurangan juga sama, sudah sama, berarti cukup 8 dikurangi 3 akar 2. Nah, yang perkalian, akar 24 dikali akar 6. Berarti jadi akar dari 24 dikali 6. Ya, akar 144 yang sudah hafal tahu ya, dengan 12. Contoh terakhir, akar 80 dibagi akar 5, berarti akar dari 80 dibagi 5, yaitu akar 16 sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, tapi jangan membayangkan nanti soalnya hanya dua suku seperti ini ya, untuk pengurangan bisa lebih. Kemudian nanti bisa jadi yang di dalam akar nilainya beda-beda semua. Misalnya akar 8, akar 18, dan akar 5. Akar 8, oh tapi bisa disederhanakan kan? Akar 8, akar 18, dan akar 50 bisa disederhanakan jadi berapa? Akar 8, 2 akar 2. Akar 18, 3 akar 2. Akar 50, 5 akar 2. Nah, setelah disederhanakan, oh sama semua. Berarti bisa ya kalian operasikan. Maka jangan langsung memutuskan, ah Bu, udah nggak bisa Bu, akarnya berbeda semua. Coba disederhanakan terlebih dahulu. Ketika sudah disederhanakan,
masih ada yang berbeda ya, oke, berarti tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau disederhanakan akhirnya jadi sama semua, berarti kan bisa kalian kerjakan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah tentang merasionalkan penyebut akar. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti ada bilangan pecahan, kemudian bagian penyebutnya atau yang di bawahnya itu adalah bentuk akar seperti ini ya. Contohnya nih ada bentuk akar di bawah, maka kalian harus rasionalkan. Jadi dirasionalkan yaitu menghilangkan bentuk akar yang ada di bagian penyebut pecahan. Caranya bagaimana? Dengan kalikan sekawannya. Sekawannya itu adalah bentuk pecahan yang nilainya 1. Ini kan pecahan bentuk akarnya adalah akar B ya, penyebutnya akar B. Berarti kalikan sekawannya adalah dengan dirinya sendiri karena dia ini suku tunggal. Udah kalikan akar B per akar. Ya, ini kalau dibagikan nilainya 1 ya, sebenarnya tidak merubah apapun, hanya membantu menghilangkan si akar yang ada di bawah. Kalikan atas dengan atas, bawah kali bawah. Akar B dikali akar B itu adalah akar dari B kuadrat, yaitu sama dengan B ya. Jadi A per B akar B. Kalau kalian bisa menghafal seperti ini silakan, tapi kalau enggak ya kalikan dengan ini mudah ya. Berikutnya, konsepnya sama. Sini ya, 2 suku. Bagaimana kalau penyebutnya untuk akar 2 suku? Nah, mengalihkan dengan sekawannya itu apa? Sama angkanya, tetapi tanda yang di tengahnya berlawanan. Kalau di sini B plus akar C, berarti sekawannya B min akar C per B min akar C. Dan sebaliknya. Nah, kalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau ketemu perkalian 2 suku ini bagaimana? Kalian harusnya udah bisa ya waktu kelas 8 kayaknya, atau kelas 7. Kalikan dengan pelangi-pelangi. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Karena ini pasti spesial, misalnya ini positif atau plus, ini pasti min. Kalau ini min, ini pasti plus. Maka berlaku sifat yang depan kali depan, dikurang belakang kali belakang. Sama seperti itu. Nanti kalau misalnya di sini juga berupa 2 suku ya, ya udah kalikan seperti itu, pelangi kita lihat ke contoh. Nomor 1. 2 per akar 6, berarti kalikan sekawannya yaitu akar 6 per akar 6. Atas kali atas 2 akar 6, bawahnya akar 6 kali akar 6 jadinya 6. 2 sama 6 disederhanakan jadinya 1 per 3. Ini akar 6. 3 per 4 plus akar 7. Berarti sekawannya adalah 4 min akar 7 per 4 min akar 7 ya. Angkanya sama, tandanya berbeda. Kalikan nanti ini. Dan yang bawah tadi karena udah pasti spesial, depan kali depan 16, belakang kali belakang, akar 7 kali akar 7 yaitu 7. Tandanya kurang. Sarannya Bu Rahmi sih kalian membagi dulu pembilang dan penyebutnya. Belum dikalikan dengan ini ya. Kenapa? Biasanya bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa ya baru nggak apa-apa. Tapi kalau bisa seperti kan 3 sama 9 bisa disederhanakan. Yang atasnya jadi 1, yang bawah jadi 3. Seperti itu. Nomor 3, 5 per akar 7 min akar 2. Kalikan sekawannya akar 7 plus akar 2 per akar 7 plus akar 2. Kalikan. Yang bawah, depan kali depan jadi 7, belakang kali belakang jadi 2. Nah ya, 5 bagi 5, 1 habis. Ya, akar 7 plus akar 2. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ya. Seperti biasa, jangan sungkan atau jangan malas untuk mencoba mengerjakan soal-soal yang ada. Ya, seperti itu. Itu dulu dari Bu Rahmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahmi di video yang kelima. Insya Allah ini adalah video terakhir dalam bab bilangan berpangkat dan besar. Pada video kali ini, Bu Rahmi akan menjelaskan mengenai notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu adalah salah satu cara kita untuk permudah dalam bekerja dengan bilangan tertentu. Penulisannya adalah merupakan suatu perkalian bilangan A dengan 10 pangkat N, di mana N-nya nanti adalah bilangan dan A-nya ini adalah bilangan yang dimulai dari 1 sampai kurang dari 1. Untuk menuliskan notasi ilmiah jadi suatu bentuk biasa, cukup kalian kalikan saja hanya dengan
pangkat. Ya. Sedangkan untuk menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan, maka yang dilakukan adalah pemindahan tempat desimal. Tempat desimal itu bisa dikatakan sebagai tanda koma. Sampai diperoleh bilangan antara 1 dan 10. Lalu nanti tambahkan pangkat 10-nya, yaitu N, di mana yang N-nya menyatakan sebagai banyaknya tempat pemindahan tanda koma atau desimalnya. Jika pemindahannya berjalan ke kanan, maka pangkat 10-nya bernilai negatif. Dan jika pemindahannya berjalan ke kiri, maka pangkatnya bernilai positif. Kita langsung ke contoh ya. Nomor 1, bahwa penulisan notasi ilmiah 2,45 dikali 10 pangkat 8 ke dalam bentuk biasa. 2,45 kali 10 pangkat 8. Supaya tidak bingung, 10 pangkat 8-nya diubah saja menjadi 100. Ya, nolnya ada 8. Kalikan, insya Allah bisa semua, yaitu 245 juta. Bagaimana kalau di sini pangkatnya negatif? Kalau negatif, artinya apa? 1 per 10 pangkat 8. Maka nanti jadinya 2,45-nya dibagi dengan 100 juta. Seperti itu. Bagiannya berarti 0,00, pindahin aja ya, geser. Itu. Nah, berikutnya soal nomor 2. Bahwa penulisan bilangan 0,000137 ke dalam bentuk notasi ilmiah. Di sini ya, Bu Rahmi lupa ada kesalahan. Ini kita anggap ada tambahan nolnya 1 di sini. Ya, ada 0 di sini. Nah, ini ada 0. Ini nolnya ada 5 ya. Nah, maka di sini nanti kita geser tanda komanya sampai kita ketemu angka atau bilangan 1 ya. Berarti kita geser 1, 2, 3, 4. Ini yang masih ada 01 ya, 5, 6. Sampai ke sini kita berjalan 6 kali. Maka nanti di belakang komanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu 1. Ini bisa kita ganti sebagai 1 per 1 juta di mana desimalnya atau banyak bilangan di belakang komanya adalah 6. Ya, di sini nolnya ada 6. Maka hasilnya nanti adalah 1,37. Ini gesernya ke kanan ya komanya ya. Maka pangkatnya nanti adalah negatif. Kalau misalnya dari sini ya, kita coba kebalik. 245 juta kita tulis sebagai bilangan atau notasi ilmiah. Berarti kan komanya tadi dia di belakang ya. Kalau komanya di belakang berarti jalannya ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Antara 1 sampai 10. 2,45 karena jalannya 8 kali berarti 10 pangkat 8. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini tadi nolnya kita tambahkan 1 di sini. Kami kurang taruh nolnya di soalnya ya. Jadi nanti di sini dia bergeser berapa kali sampai ketemu di 1. Ada tadi 6 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,37, 6 kali berarti di belakang desimalnya ada 6. Atau dibuat jadi pecahan 1 per 10 pangkat 6. Ya, pangkat 6 kan 1 juta ya di sini. Jadi 1,37 kali 10 pangkat min. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah, bisa mengerjakan atau mengubah ya istilahnya di sini dari notasi ilmiah menjadi bentuk biasa dan sebaliknya dari bentuk biasa ke notasi ilmiah. Itu saja video terakhir dari Bu Rahmi untuk bab bilangan berpangkat dan selanjutnya kita ada latihan soal persiapan untuk ulangan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.